Iya, oke, baik. Acara yang pertama, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan, kelancaran. Semoga pada malam hari ini menyenangkan dan semua dalam keadaan sehat. Berdoa kami persilahkan masing-masing. Oke, cukup. Terima kasih untuk waktu dan semangatnya yang luar biasa untuk, Bapak Ibu karena sudah mengikuti dan meluangkan, waktu untuk webinar pada malam hari ini. Pasti seharian tadi sudah, bekerja dan, sudah saatnya istirahat, tapi kita harus, mengikuti webinar ini. Semoga nanti, eee, pengetahuan dan wawasan dapat, bermanfaat untuk kita semua. Oke, untuk Bapak Ibu, ini yang, bisa untuk on cam kami persilahkan, kalau tidak on cam juga enggak apa-apa. Sebelumnya, oke, suara saya sudah terdengar jelas ya? Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan CV narasumber, agar kita juga semakin akrab dengan, narasumber kita yang luar biasa, saya bacakan terlebih dahulu. Oke, beliau adalah Bapak Hadi Ansori, Magister Apoteker. Beliau adalah, seorang dosen dan peneliti di Universitas Islam Indonesia. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan S3 di bidang ilmu farmasi Universitas Gadjah Mada. Jenjang pendidikan S1 beliau, S1 bidang farmasi di Universitas Islam Indonesia dan dilanjutkan dengan S2 Ilmu Farmasi di Universitas Gadjah Mada tahun 2008. Beliau juga aktif menulis artikel dan menjadi keynote speaker untuk berbagai acara seminar. Kemudian beliau juga sebagai penulis buku, diantaranya adalah Pengobatan Tradisional Bahan Alam dalam Al-Quran dan Hadis. Beliau juga aktif dalam organisasi Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia, Direktur Pusat Informasi Obat Universitas Islam Indonesia. Saya sapa terlebih dahulu Bapak Hadi, selamat malam. Assalamualaikum Pak Hadi. Suaranya belum di-on nih. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Suara saya terdengar jelas. Iya, Selamat malam Mbak Lutfi. iya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Iya, alhamdulillah ya Pak. Bagaimana nih Pak, suasana hari ini yang nantinya kita akan sharing ilmu dari Bapak, kita juga, nanti juga dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, seperti itu ya Bapak? Oke, Baik, alhamdulillah. iya. Oke, mungkin tidak usah berlama-lama lagi ya, karena kita sudah waktu kita semakin berjalan. Mari kita mulai sharing, tentang manfaat daun yakon. Mungkin langsung saya persilahkan ke Bapak Hadi. Monggo Bapak. Baik Mbak Lutfi, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah hari ini senang sekali bisa sharing bersama, belajar bersama. Dalam hal ini terkhusus untuk terkait penyakit diabetes dan kajian ilmiah tentang daun yakon. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya izinkan saya share PowerPoint ya, biar bisa kita lihat bersama. Ini saya bisa share screen? Oh bisa.
Apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah terlihat, Mbak Lutfi? Halo, cek. Terlihat, Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih yang kami sampaikan kepada tim atau panitia yang sudah memberi wadah atau kesempatan kepada kami di sini untuk mas-mas, mbak-mbak, kalau ada yang hadir di sini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan kajian ilmiah pada malam hari ini. Semoga bisa membantu kita bersama dan mudah-mudahan harapannya dengan begini edukasi terkait apa itu diabetes, apa itu daun yakon, insya Allah akan kami share dan bagi pada hari ini. Oke, yang pertama tadi sudah Halo, Pak Hadi. Iya, sepertinya Pak Hadi terlempar keluar. Mari kita tunggu terlebih dahulu ya Bapak Ibu semuanya. Halo, selamat malam Pak Hadi. Sudah masuk lagi atau belum ya? Iya, oke baik. Sambil menunggu Pak Hadi untuk masuk lagi, kami ingin menjelaskan kembali bahwa acara ini diselenggarakan oleh Herbal Yakona. Kita ada webinar sharing ilmu penelitian daun yakon untuk terapi diabetes.
Oke, saya cek kembali untuk Pak Hadi, apakah sudah masuk kembali atau belum? Iya, sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu semuanya karena ada, kendala jaringan di, kami. Mungkin kita, lebih berkenalan lagi ya karena ada pepatah, "Tak kenal maka tak sayang." Maka dari itu, boleh nggak nih kalau misalkan kita kenalan terlebih dahulu? Apa sih yang menjadi motivasi Bapak Ibu semuanya ikut webinar pada, malam hari ini? Dan kemudian boleh sharing nih, bagaimana sih, selama ini mengatasi, diabetes itu seperti apa? Boleh, perkenalan. Ini ada yang sudah on cam, silahkan Bapak kalau ingin berkenalan atau saya tunjuk. Halo, selamat malam. Halo, Pak Risman? Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Bapak. Hmm, Dari kota mana nih, Pak? Jakarta, Oke, baik. Boleh diceritakan nih, Pak, motivasi mengikuti kegiatan pada malam hari ini dan, sharing juga nih pengalaman, Bapak untuk mengatasi diabetes atau, ingin mendapatkan ilmu seperti apa untuk kegiatan. terima kasih. Jadi, motivasi ikut ini adalah supaya DB-nya sembuh ya. Jadi Oke, tidak amin. tergantung dengan obat dokter. Jadi ingin sembuh penyebabnya. Katanya penyebabnya ke pankreas ya. Saya ingin pankreasnya sembuh ya. Jadi kita tidak tergantung lagi sama obat dokter. Hmm. Iya, oke. Kalau Selama boleh ini, tahu berapa hmm, lama, Pak, konsumsi obat dokternya? kebetulan ini 4 bulan terakhir saya tidak konsumsi obat dokter. Tapi saya nggak konsumsi semua yang berhubungan dengan karbohidrat. Jadi Oke. ada gulanya, ada normal gulanya. Tapi saya harus tidak konsumsi semua karbohidrat. Cuma protein aja. Tapi jadi kurus. Inginnya saya tidak konsumsi obat dokter, tapi juga bisa konsumsi karbohidrat. Gimana? Oke, baik. Hmm. Jadi 4 bulan, Kira-kira jadi 4 bulan ini saya kan tidak konsumsi obat dokter, tidak juga karbohidrat. Misalnya nasi, sayur-sayuran, gula bisa stabil, tapi badan jadi turun karena tidak ada karbohidratnya. Saya ingin tidak tergantung obat dokter, tapi masih bisa konsumsi karbohidrat, tapi gula stabil. ya, oke, baik. Terima kasih, Hmm. dengan Bapak Risman ya dari Jakarta Ya. sudah sharing, Hmm. pengalaman dan motivasi mengikuti webinar pada malam hari ini. Semoga sehat selalu ya, Bapak ya. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Boleh perkenalan, lagi, mungkin nggak usah saya tunjuk ya, boleh raise hand langsung atau silahkan, on mic-nya. Halo, selamat malam. Ini untuk nama Ibu Mulyani. Selamat malam, Ibu. Suaranya belum terdengar nih. Selamat malam, Ibu Mulyani. Suaranya belum diaktifkan.
Oke, mohon maaf Ibu, Mulyani untuk suara, tidak terdengar ya, mungkin, eee, berganti ke Pak Ari. Halo, selamat malam Pak Ari. Halo, selamat malam Mbak Lutfi. Iya, dari kota Apakah suara mana saya tuh Pak? terdengar jelas, Mbak? Sudah jelas. Iya, iya, perkenalkan dulu, nama saya Arik Kustirin, saya berasal dari Jakarta. Nah, saya ikut di sini, saya boleh cerita dulu sebelumnya. Saya tuh tahun Silahkan. 2021 kan kena COVID. Nah, isoman selama 15 hari. Nah, setelah sembuh, ternyata saya ada komorbid diabetes dan hipertensi, sehingga saya terkena neuropati diabetes. Nah, pada saat itu diabetes saya gula sekitar di atas 300 deh. Sehingga saya lumpuh dari pinggang ke bawah. Nah, tangan dan kaki saya berasa kebas dan semutan. Semutan itu jadi kayak jalan di atas pasir gitu, Mbak. Nah, pinggang ke bawah tuh Oke. lumpuh, tangan juga berasa kebas gitu, semutan, nyut-nyutan, dan agak lumpuh juga buat ngangkat. Saya itu sempat dirawat berganti-ganti rumah sakit. Di rumah sakit Royal Sunter dapat seminggu di bagian syaraf, cuman nggak ketemu penyebabnya apa. Nah, disangkanya malah stroke gitu kan. Terus saya pindah lagi ke rumah sakit Islam Cempaka Putih, dapat seminggu. Nah, di situ cuma dapat MRI doang, tapi belum tahu penyebabnya apa. Akhirnya keluar lagi, saya dapat seminggu di situ, tapi tetap di syaraf. Nah, berikutnya saya dirujuk ke PON Cawang. Nah, di situ baru ketahuan ternyata saya terkena autoimun GBS. Itu. Jadi saraf saya terkena virus, katanya kuman, ya memang disebutkan kan waktu itu saya masuknya ke bagian UGD, itu memang virusnya itu kan nyerang sistem saraf sama apa namanya kan paru-paru dan sebagainya itu kena. Nah, pengobatannya hanya dengan terapi plasmafaresis. Jadi kayak model apa namanya orang cuci darah kayak penyakit apa namanya ginjal, tapi ini proteinnya kan. Tetapi pada saat itu di rumah sakit PON tidak ada obatnya. Jadi hanya ada 2 rujukannya, kalau nggak di rumah sakit Angkatan Darat RSPAD, kalau nggak di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Saya sempat ke Cipto, nah cuman sempat ke RSPAD cuman penuh sekali, nggak bisa masuk. Akhirnya saya ke Cipto. Nah, alhamdulillah bisa dapat, tapi di UGD saya nunggu sekitar 2 harian karena waktu itu 2021 lagi COVID tinggi-tingginya itu kan. Nah, saya itu dirawat di sana dapat sekitar 2 bulan lebih lah, hampir 2 bulan, Mbak. Dirawat di rumah sakit Cipto, rawat inap. Pengobatannya saya plasmafaresis, jadi cuci darahnya, protein saya atau albumin yang rusak itu keluar, dicuci sebanyak 6 kali, terus diberikan lagi albumin yang baru. Nah, alhamdulillah setelah saya terapi plasmafaresis itu, saya sudah bisa ya bergerak perlahan, terus fisioterapi juga kan, jalan perlahan-lahan. Dan sekitar bulan November itu saya keluar dari September Oktober saya keluar dari rumah sakit Cipto kan. Nah, itu saya masih di kursi roda tapi jalan masih perlahan. Kalau sekarang sih udah alhamdulillah untuk jalan lumayan. Tetapi mungkin saraf saya di kaki itu sudah cukup parah. Jadi saya masih tetap rutin kontrol ke rumah sakit Cipto untuk di bagian saraf. Tetapi dirujuk lagi. Jadi macam-macam. Karena saya ada ginjal, diabetes, dirujuk ke spesialis ginjal, hipertensi. Terus dirujuk ke diabetes mellitus. Dan terakhir saya dirujuk ke jantung karena kaki saya pernah sempat membengkak gitu kan. Nah, tapi intinya itu karena gulanya itu tinggi. Semua dokter selalu bilang sih Bapak harus normalin dulu gula darahnya gitu kan. Nah, tetapi kan ya memang jujur Mbak agak susah untuk merawat apa namanya menjaga pola makan, kebiasaan ataupun hal-hal lain yang bisa menurunkan gula darah. Akhirnya saya cuma minum metformin sama Galvus sama gabapentin untuk syarafnya aja gitu kan. Lalu saya baca bahwa sebenarnya gula itu ya kalau untuk diabetes bukan menurunkan gula tapi dari pankreasnya, insulinnya yang harus dibenerin gitu. Fungsi pankreasnya yang harus diperbaiki. Nah, makanya saya tertarik dengan ini gitu, terapi seperti ini. Sebelumnya saya juga pernah sempat ikut ada terapi dari WA juga yang kita itu nggak makan makanan-makanan itu jadi apa namanya karbohidrat ya. Jadi karbohidrat kita stop.
kita hanya makan yang mengandung protein aja gitu kan. Tapi saya susah juga gejalanya, nggak makan nasi, nggak makan sayur, nggak makan apa-apa. Pokoknya yang karbohidrat, yang tanaman-tanaman itu nggak boleh, karena kan yang berhubungan dengan tanah itu ternyata karbohidrat juga kan. Hanya boleh makan ikan segala macam. Tapi ya nggak kuat juga sih. Susah juga tiap hari cuma makan ikan, makan ikan, telur, protein doang sama apa namanya tuh ya pokoknya bukan karbohidrat lah gitu kan. Jadi harus itu jalanin selama berapa puluh hari gitu kan. Jadi ada rutinitasnya. Nah, seperti itu. Saya mau nyoba begitu. Udah Nah, macam-macam sih, Mbak. baik. Kayak gitu, Mbak. Jadi ya saya tertarik karena memang ya saya ngeliat baca juga, saya sudah beli juga, Mbak, yakonnya itu yang kapsulnya itu, dan mudah-mudahan sih ya bisa memperbaiki fungsi pankreas saya sehingga ya untuk gula darah saya bisa Ya, normal kembali gitu, Mbak. Seperti itu. Terima kasih, Mbak. ya, amin. Iya, terima kasih Pak Ari untuk perjuangan dan semangatnya yang luar biasa ya. Terima Hari kasih, ini Mbak. malam kita sharing dengan Pak Hadi tentang bagaimana cara kita untuk terapi diabetes begitu. Baik. Pak Hadi sudah masuk lagi ya? Halo Pak Hadi. Halo, assalamualaikum Mbak Lutfi. Mohon maaf ada sedikit gangguan sehingga saya terlempar tadi, masuknya agak susah. Apakah suara saya bisa terdengar jelas ini, Mbak Lutfi? Sekarang terdengar Pak dengan jelas. Jelas, Pak. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Ini tadi kayaknya sepertinya saya mendengar sudah ada mulai ini ya, perbincangan dan diskusi gitu ya. Menarik tadi saya hanya mendengar Pak Ari tadi menyampaikan cerita. Semoga perjuangannya bisa berhasil dan bisa normal kembali. Semoga Pak Ari. Amin. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Saya langsung saja ya, Bapak Ibu. Mohon maaf, nanti mungkin akan saya sedikit lebih cepat biar nanti kita banyak diskusinya. Karena kalau malam agak sedikit singkat waktu kita, khawatir Bapak Ibu mungkin perlu istirahat begitu ya. Saya langsung Mbak Lutfi ya, mohon izin saya share kembali. Semoga tidak ada gangguan lagi. Saya langsung ini terkait dengan kalau kita berbicara diabetes ya. Orang sering mengatakan diabetes itu gula tinggi, kemudian gejala macam-macam dan seterusnya. Tapi inti pentingnya diabetes itu sebenarnya kalau dulu itu tidak disebut penyakit, hanya gangguan metabolisme. Jadi orang yang kena diabetes itu karena hanya terjadi gangguan metabolisme, tetapi gangguan ini terjadinya itu berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Artinya sedikit demi sedikit baru kemudian terjadi gangguan. Nah, sama halnya kalau misalkan kita melihat sebuah peralatan itu bisa terjadi gangguan karena kebiasaan mengelola peralatan tersebut. Nah, kalau ini kita bandingkan dengan tubuh kita itu luar biasa untuk adaptasinya, luar biasa sekali dia untuk responnya dan seterusnya. Ketika kebiasaan-kebiasaan kita itu kemudian membiarkan metabolisme tubuh kita merespon apa yang kita lakukan terhadap tubuh, itu maka akan menjadi sebuah kebiasaan baru. Nah, terkait dengan diabetes ini lebih banyak hubungannya dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanya dikatakan dia di sini gangguan metabolisme. Nah, metabolisme apa? Ya metabolisme gula. Karena gula itu sangat penting dalam tubuh kita. Tapi kenapa kok gula itu tinggi nggak baik bagi tubuh kita? Sebenarnya gula itu tinggi dalam darah, itu miskin dalam sel tubuh kita. Nah, ini yang bikin orang yang gula darahnya tinggi, kemudian gejalanya lemes, kemudian tidak bertenaga, yang laki-laki kemudian ada gangguan disfungsi ereksi dan seterusnya. Itu karena gula itu hanya ada di dalam darah kita tingginya. Tetapi sel-sel kita itu yang harusnya butuh gula, itu yang nggak dapat gula. Nah, jadi ceritanya gula itu sederhananya seperti itu. Nah,
Kenapa itu terjadi? Karena ada kaitannya dengan yang namanya hormon insulin. Jadi hormon insulin ini adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas kita. Pankreas itu memproduksi insulin. Fungsi daripada hormon insulin ini adalah dialah yang memindahkan gula dari aliran darah menuju seluruh sel-sel tubuh kita, dimanapun dia berada, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, mulai dari dalam organ-organ, kemudian otot-otot, semua itu tersusun oleh sel. Dan setiap sel itu untuk bekerja butuh energi. Energi itu adalah gula. Kalau sel ini tidak menerima gula, maka energi untuk sel ini bekerja otomatis akan rendah. Nah, kenapa nggak menerima gula? Ya karena hormon insulin ini nggak bisa bawa gula masuk ke dalam sel-sel tubuh. Kenapa hormon insulin nggak bisa bawa gula dalam sel-sel tubuh? Mungkin bisa jadi jumlahnya yang tidak cukup atau fungsinya yang tidak efektif. Nah, jadi cuman itu aja kaitannya Bapak Ibu. Makanya tadi Pak Ari menyampaikan ini ada kaitannya dengan pankreas, nggak ada. Diabetes itu ada. Gitu. Mungkin bisa jadi pankreas kita sudah memproduksi dalam memproduksi insulin itu jumlahnya nggak mencukupi untuk membawa semua gula itu masuk dalam sel. Akhirnya jumlahnya di dalam darah menjadi banyak. Nah, kemudian kalau kita melihat berbagai macam tipe diabetes, kita nanti menemukan beberapa diabetes ya. Artinya dua jenis diabetes yang paling populer itu orang mengatakan ada diabetes tipe 1, ada diabetes tipe 2. Kita melihat fokus ke diabetes tipe 2 kalau misalkan penyakit itu muncul setelah kita sudah atau orang sudah berumur lebih dari 30 tahun. Tetapi kalau diabetes itu muncul dari umur kecil atau anak kecil sudah diabetes, itu sudah diabetesnya masuknya tipe 1. Biasanya yang tipe 1 ini pankreas itu sudah nggak mampu menghasilkan insulin. Entah karena rusak, entah karena genetiknya, entah karena autoimun, entah karena infeksi, dan seterusnya. Sehingga pankreas itu sudah nggak bisa lagi memproduksi insulin. Itu masuk yang dikatakan diabetes tipe 1. Nah ini mau tidak mau obatnya adalah suntik insulin. Supaya kadar gula darahnya bisa normal. Karena udah nggak mungkin lagi pankreasnya memproduksi insulin, maka insulin harus dimasukkan dari luar. Nah, itu yang diabetes tipe 1. Nah, sedangkan diabetes tipe 2, inilah yang tadi dikatakan, ini kaitannya dengan gangguan metabolisme. Ini yang tingkat kejadiannya paling banyak di dunia. 95% tingkat kejadian di dunia. Biasanya yang mengalami adalah dewasa sampai orang tua. Sekarang ini diabetes umur yang mengalami itu sudah turun umurnya. Kalau dulu orang 30-40 ke atas. Sekarang ada yang umur 20-an sudah kena diabetes. Karena pola dalam mengelola makanannya selama hidup itu yang Lempar lagi ya itu Pak anunya, pembicaranya. Halo Pak Hadi. Iya, oke, baik. Bapak Ibu semuanya, mari kita Lempar tunggu. lagi ya Mbak. Pak Hadi sudah masuk lagi atau belum ya? Iya, oke, baik Bapak Ibu. Ini sambil dipersiapkan untuk pertanyaan dan sharing diskusi pada malam hari ini, bisa ditulis di kolom chat ya. Pak Hadi sepertinya keluar lagi nih. Mari
kita tunggu terlebih dahulu. Iya, halo Ibu Mulyani, suaranya sudah masuk nih, Bu. Enggak, saya pakai saya ngaktifkan HP, Mbak. Itu baru Oh, laptopnya iya. baru coba-coba. Ini saya ngaktifkan Iya. HP. Makanya terus Oke, masuk ya. baik. Itu baru. Mungkin kalau Enggak, ingin kalau saya itu melanjutkan gini. yang Saya Jogja, Mbak. Oke, baik Ibu. Saya Jogja dan berapa tahun yang lalu saya kan memang tahu ada perkebunan yakon di Jalan Kaliurang. Cuma Oke, saya baik. kan belum sempat ke sana. Terus saya juga belum sempat dapat bibitnya gitu loh, Mbak. Nah, maaf kalau saya alhamdulillah, Mbak, ya semoga tidak kena diabetes ya. Cuma keluarga besar saya itu dari nenek, ayah, tante, om semua itu pada kena gitu loh, Mbak, dari jalur bapak saya. Makanya kan saya dari zaman kapan ya, SMA mungkin ya, Mbak, sudah tidak mengkonsumsi minuman manis karena memang orang tua sudah kena, nenek kena, akhirnya semua kena. Makanya saya kadang tertarik misalkan ada sesuatu yang bisa untuk menyembuhkan karena di generasi saya juga anak-anaknya tante semua banyak yang kena. Di keluarga saya satu yang sudah kena kakak saya. Nah, yakon itu saya terus terang kepengen nanem, Mbak, dari dulu lah. Terus saya belum dapat, akhir-akhir ini saya cari di Lazada di apa, saya bahkan beli teh yakon, dapatnya bukan jakon, tapi itu loh Mbak, yang rondosmoyo ya, kipait ya. Nah, itu kok sekarang jadi tak googling di Jalan Kaliurang sudah tidak ada gitu loh Mbak. Apakah memang ini dulu yang di Jalan Kaliurang gitu Mbak? Gimana? Bener nggak? Halo? Halo, untuk Pak Hadi sudah masuk atau belum? Oke, belum ya. Untuk apa namanya, untuk produksi ini kan herbal ya Bu ya, jadi itu sudah dibuat, dikemas dalam bentuk yang lebih praktis dan mudah untuk dikonsumsi itu dalam bentuk pil kapsul Ibu. Jadi mungkin dari daun-daun yakon itu diekstrak menjadi menjadi yang praktis kayak gitu. Oke, baik. Ini Ibu berarti di rumah sudah ada pohon yakonnya, tanaman yakonnya, Belum atau dapat. gimana? Dulu kan saya belum sempat berkunjung ke yang Jalan Kaliurang. Terus saya itu Oke, sekarang baik. kalau googling sudah nggak ada gitu loh Mbak maksud saya. Karena kan tetap pengen punya pohonnya gitu loh maksud saya. Terus kemarin saya coba beli teh jakon. Tulisannya jakon, tapi kenyataannya bukan yakon, tapi ya itu tadi rondosmoyo atau kipait itu. Karena dari gambarnya kan beda. Kalau yakon kan bentuk daunnya seperti yang Pak Hadi share tadi kan saya tahu dari zaman dulu. Itu Mbak. Iya, oke, baik. Ini Pak Hadi sudah masuk lagi nih Ibu, mungkin nanti bisa tanya jawab langsung dengan Pak Hadi ya. Halo Pak Hadi. Halo Mbak Silakan Lutfi. lanjutkan Iya, lagi ya iya. Pak. Ini saya nggak tahu kenapa kok sering sekali terlempar. Apakah jaringan yang kurang ini ya? Mohon maaf Bapak Ibu. Saya langsung saja tuh ya, atau mungkin bisa saya percepat saja nanti biar kita diskusi yang banyak begitu ya. Ini saya langsung saya sampaikan kaitannya dengan yakon ya Bapak Ibu ya, biar nggak kelamaan. Sedikit tentang diabetes tadi yang ingin saya sampaikan. Kalau gejala-gejalanya mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar. Komplikasinya kemana? Ada 3 komplikasi yang paling berbahaya, menimbulkan kematian tingkat tinggi. 1 jantung, 2 ginjal, 3 syaraf, itu yang paling bahaya. Tapi mata kabur itu bahayanya kan bisa menimbulkan sampai kebutaan, bagi laki-laki bisa menimbulkan disfungsi ereksi. Nah ini komplikasi yang memang sangat tidak diharapkan. Kenapa komplikasi bisa terjadi? Karena Bapak Ibu kalau yang diabetes itu pasti merasakan malam kan sering pipis, sering haus gitu. Itu karena gula di dalam darah itu menganggap bahwa volume pembuluh darah itu tinggi sehingga ginjal kita bekerja untuk mengeluarkan air atau menyaring darah itu sehingga dikeluarkanlah dari urin. Maka gula itu juga keluar dari urin.
Nah, dampaknya apa? Karena kita sering kencing, maka akan sering haus. Karena ginjal sering bekerja untuk menyaring itu gula, maka lama-lama ginjal payah. Karena volume di dalam darah kita kemudian meningkat, maka jantung bekerja lebih kuat, lebih kencang. Nah, dampak-dampak inilah yang kemudian menyebabkan ginjal, jantung, pasti komplikasinya kemudian merembet ke sana. Bagaimana dengan mata, syaraf, itu kaitannya dengan sel-selnya yang akan melemah karena energinya berkurang. Karena gula yang harusnya masuk dalam sel-sel itu menjadi tidak masuk akibat dari dampak ketidakmampuan insulin memasukkan gula ke dalam sel-sel kita. Kondisinya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian tidak serta-merta kemudian kita menjas atau menghakimi diri kita itu diabetes hanya dengan sekali cek kadar gula darah. Oleh karenanya, biasanya dokter itu nanti akan melakukan beberapa kali cek. Ya, syukur-syukur nanti kalau Bapak Ibu yang sudah terdiagnosa diabetes itu punya alat cek sendiri di rumah. Karena sekarang kita sudah bisa melakukan cek sendiri. Itu hanya cek rutin saja untuk melihat progres, apakah kalau misalkan dalam proses pengobatan, apakah gula darah kita itu bisa stabil ataukah tidak. Mungkin seminggu 2 kali bisa kita cek, atau seminggu sekali juga tidak masalah. Tapi kalau dalam kondisi yang sangat urgent itu bisa setiap hari kita cek kadar gula darah kita. Nah, terapi kita bisa menggunakan obat dan non-obat. Kalau obat ini bisa kombinasi ya. Yang terapi non obat ini diharapkan itu dikombinasikan dengan obat, karena terapi non obat ini sangat memberikan dampak membantu proses pengobatan kita. Kalau misalkan kita lebih fokus ke herbal, saya menyarankan herbal dikombinasi dengan terapi non obat. Misalkan dietnya diatur, aktivitas fisiknya diatur, kemudian bagaimana cara kita mengelola stres atau mengelola pikiran, ini juga akan mempengaruhi tingkat metabolisme dalam tubuh kita. Nah, baru sekarang saya fokus ke Yakon ya Bapak Ibu. Yakon ini memang bahasa Yakon itu berasal dari native atau asli tanaman ini di daerah Amerika Selatan ya. Namanya kalau di sana berasal dari kata yaku, artinya hambar atau berair. Hambar atau berair ini merujuk bukan pada daunnya, tetapi merujuk pada umbinya. Jadi tanaman yakon ini punya umbi, di mana umbinya ini memang cukup besar. Ya, ini kalau kita lihat ciri-cirinya. Nah, umbinya ini besar-besar, dan umbinya ini bisa dimakan, rasanya segar dan manis. Ini kadang-kadang umbinya ini juga dijadikan salah satu untuk membantu treatment orang yang terkena diabetes. Dia hanya membantu sifatnya karena tidak mengobati, karena kandungan daripada umbinya ini dia punya kandungan yang namanya fruktos oligosakarida atau kandungan prebiotik ya, yang sangat membantu sistem kesehatan tubuh kita. Tetapi dalam hal ini untuk pengobatan diabetes yang sudah banyak diteliti oleh para peneliti baik di Indonesia maupun di dunia, itu adalah daunnya yang digunakan untuk obat anti diabetes. Nah, ini yang harus hati-hati. Tadi saya dengar Ibu Mulyani kalau nggak salah menyampaikan tentang jangan sampai salah ambil daun nih gitu. Terkadang yang namanya masyarakat lokal itu dari informasi itu tidak selalu runtut dari awal sampai akhir, ataupun informasinya tidak selalu berdasarkan informasi yang valid begitu ya. Sehingga kadang-kadang kita hanya dari mulut ke mulut. Oh, daun yakon itu yang ini toh. Kadang-kadang kita salah ambil dengan daun paitan atau rondo semoyo atau mungkin daun-daun yang lain. Karena sangat berbeda. Dengan melihat daunnya pun sudah sangat berbeda. Nah, kemudian yang kedua, yakon ini bukan seman yang kemudian tumbuhnya liar di mana-mana, enggak. Yakon ini hampir sama karakternya seperti kita menanam tanaman misalkan katakan singkong. Ya, singkong itu kan nggak bisa diperbanyak dengan menggunakan biji. Kemudian kalau yakon ini dia bisa diperbanyak hanya dengan menggunakan tunasnya. Nah, sehingga kalau dia diperbanyak dengan menggunakan tunasnya, dia nggak mungkin akan liar tumbuh di mana-mana, tidak mungkin. Karena kalau tunas paling tumbuhnya hanya
apa namanya, kalau ada sumber tanamannya di sana, ya akan tumbuh di sekitar sana. Tetapi nggak mungkin akan pindah ke sana kemari seperti layaknya biji yang bisa disebarkan oleh hewan, angin, atau mungkin mengalir ke sungai dan seterusnya. Nah, itu menjadi salah satu perhatian kalau kita melihat ini tumbuh liar di mana-mana, itu besar kemungkinan bukan yakon, gitu, ya. Apalagi di Indonesia penanaman yakon ini masih belum sebesar di daerah-daerah Eropa maupun di daerah Amerika Selatan, sehingga jumlah yang ada di Indonesia ini masih belum banyak, ya. Jadi kalau Ibu Mulyani butuh tanaman ini, di Jogja ada, di Wonosobo ada, nanti bisa berkunjung, enggak masalah. Nah, apa yang terkandung di dalam daun yakon ini, kalau kita berbicara secara risetnya, ini ada 2 kandungan senyawa penting di dalam daun yakon ini, ada namanya asam fenolat, ada namanya melampolida. 2 kandungan inilah yang diketahui dapat memberikan manfaat atau aktivitasnya sebagai anti diabetesnya. Nah, kalau melihat beberapa penelitiannya dari turun-temurun, ini digunakan untuk obat diabetes sebagai secara tradisional, ya. Tradisionalnya itu orang-orang menggunakannya dengan diseduh seperti biasa, gitu ya, diseduh kemudian dikonsumsi, diminum, kemudian barulah pada tahun berikutnya dilakukan proses-proses penelitian atau riset bagaimana aktivitasnya. Nah, ini riset yang kebetulan tim kami juga melakukan, ya, bagaimana efektivitas dari ekstrak daun yakon ini untuk menurunkan gula darah. Kemudian penurunan gula darah stabil ini setelah diuji selama 60 hari treatment, begitu ya. Jadi tidak terjadi penurunan semu. Artinya penurunan semu itu dia turun perlahan tapi stabil penurunannya. Kalau penurunan semu kadang-kadang pada minggu keberapa turun, nanti kemudian naik lagi. Tapi dia tidak seperti itu. Nah, kemudian kalau yang mengkonsumsi itu adalah orang normal, dia tidak menunjukkan penurunan yang drastis atau ngedrop. Karena satu hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, gula darah tinggi itu nggak baik. Tetapi gula darah rendah itu juga sama tidak baiknya. Nah, sehingga ketika kita mengkonsumsi obat untuk mengurangi kadar gula darah kita, jangan sampai kebablasan. Hati-hati. Kadang-kadang kita harapannya, jangan sampai tinggi gula darah nih, minum ini, minum itu semua, kita minum obat, akhirnya ngedrop gula darahnya, itu juga sama buruknya. Nah, oleh karenanya itu juga perlu kehati-hatian. Makanya sehingga tadi kalau kita bisa membeli alat cek gula darah itu untuk mengontrol diri kita sendiri, itu juga sangat baik sekali. Nah, di sini untuk yakon ini ketika dikonsumsi pada kondisi normal, dia tidak menimbulkan penurunan yang drastis atau tidak menimbulkan ngedrop kadar gula darah kita. Kelebihannya begitu. Kemudian ini juga ada penelitian yang terkait dengan pankreasnya tadi. Tadi ada yang menyinggung pankreas ini. Ini penelitian yang kami lakukan dalam beberapa hal ketika dibandingkan antara perlakuan yang diberikan yakon dengan yang tidak diberikan yakon, prosentase pengembalian normal sel-sel pankreas itu ditunjukkan di sini, ya. Di sini kalau kita lihat yang perlakuan 1, ini yang normal itu harusnya mencapai 22 poin gitu ya untuk normalnya, ketika diberikan perlakuan 3 sampai 20 sekian poin. Kemudian pada penelitian yang lain ini penelitian kalau nggak salah ini di Amerika Selatan juga penelitiannya. Ini juga perbaikan kerusakan pankreas juga yang diteliti. Yang dilihat di sini diukur itu adalah salah satu hormon, di mana hormon ini merupakan indikator terjadinya kerusakan sel dalam tubuh, dalam hal ini sel pankreas. Nah, ketika dia diberikan yakon, orang yang diabetes tanpa obat yakon itu hormon MDA-nya itu sangat tinggi sekali, ya. Ini MDA ini hormon yang menunjukkan adanya rusaknya sel, tinggi sekali. Tapi ketika dia diberikan Y ini yakon, ya, orang diabetes dengan Y ternyata langsung MDA-nya ini turun. Turunnya sama dengan C ini normal, ini kontrol normal. Nah, orang yang tidak diabetes diberikan yakon juga tetap normal, tidak memberikan pengaruh apapun. Nah, ini menunjukkan bahwa ini ada efek kemungkinan pankreas bisa diperbaiki ekstrak daun yakon. Nah, ada lagi yang kemudian
melakukan risetnya tidak hanya di Indonesia ya. Ini risetnya sudah dilakukan di berbagai negara ya untuk sebaran riset anti diabetes di Indonesia, Filipina, Jepang, Eropa bahkan ya. Ini semua fokus riset yang kami telusur untuk daun yakon sebagai anti diabetes. Kalau kita lihat bagaimana mekanisme daun yakon menurunkan kadar gula darah, itu ada beberapa mekanisme yang sudah ditemukan dari berbagai riset yang dilakukan oleh dunia tadi ya. Mulai dari bagian pencernaan kita, yakon itu juga bisa menghambat serapan gula. Jadi ketika kita makan karbohidrat, harusnya di dalam pencernaan kita itu karbohidrat akan dipecah oleh enzim alfa glukosidase menjadi gula. Nah, yang dihambat oleh yakon ini adalah enzim alfa glukosidasenya, sehingga karbohidrat itu tidak berubah menjadi gula. Dia akan tetap dalam bentuk karbohidrat atau dalam bentuk serat, sehingga kemudian dia terbuang. Itu juga salah satu mekanismenya. Kemudian bisa menghambat enzim DPP4. Kalau ini enzim ini adalah terkait dengan pankreasnya itu sendiri, di mana ketika enzim DPP4 ini dihambat, maka pankreas kita itu akan leluasa mengeluarkan atau memproduksi insulin untuk menurunkan kadar gula darah. Itu juga di pencernaan kerjanya. Ada juga kemudian ini sudah kami jelaskan tadi, memperbaiki sel beta pankreas, kemudian menghambat gluconeogenesis ini di hepar, tapi kecil sekali ininya dampaknya kalau ini. Nah, kemudian di sini kemampuan meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Ini biasanya ada salah satu begini Bapak Ibu kaitannya dengan diabetes ini. Kalau misalkan kita berpikir bahwa diabetes itu sangat terkait dengan pankreas, iya, karena pankreas itu menghasilkan insulin, di mana insulin inilah yang akan memindahkan gula dari darah menuju sel-sel kita. Sehingga di dalam darah itu nanti kadarnya akan jadi normal. Tetapi ada satu kondisi yang sudah diteliti saat ini, di mana sebenarnya insulin yang diproduksi oleh pankreas itu sudah normal jumlahnya. Namun yang terjadi adalah sel-sel otot atau sel-sel tubuh kita lah yang tidak sensi terhadap insulin. Sehingga ketika insulin datang membawa gula, sama sel itu nggak diterima. Dianggapnya atau dia resisten gitu sama insulin itu. Itu kondisi itu terjadi. Di mana kondisi itu biasanya terjadi? Biasanya pada pasien yang terkena diabetes dengan berat badan berlebih. Itu biasanya. Karena sel-sel tubuh kita yang tidak sensitif terhadap insulin atau yang resisten terhadap insulin itu biasanya adalah sel-sel tubuh yang dipengaruhi oleh lemak. Nah, itu yang hasil riset. Jadi walaupun pankreasnya normal nih, normal pankreas menghasilkan insulin seperti biasa, tetapi sel-sel tubuhnya nggak nerima gula karena dia nggak mau nggak mau sensi terhadap insulin itu. Sehingga ketika insulin datang bawa gula, nggak diterima gulanya. Nah, seolah-olah begitu bahasa simpelnya, sederhananya. Nah, itu karena ada lemak-lemak yang kemudian mengganggu sel-sel itu sehingga dia resisten terhadap insulin. Nah, itu beberapa kondisi di mana yakon ini bisa menyembuhkan atau bisa menurunkan kadar gula di dalam darah kita. Bagaimana dengan tingkat keamanannya? Daun yakon ini sudah diteliti juga tentang tingkat keamanannya. Mulai dari ini ada orang ini persyaratan ya Bapak Ibu ya, ketika suatu obat itu mau digunakan difungsikan secara difungsikan pada orang begitu ya. Kalau untuk jamu atau obat tradisional kan ada istilah digunakan secara turun-temurun. Kalau sudah digunakan secara turun-temurun, ya digunakan oleh kita kan no problem. Jamu-jamu yang kita konsumsi sekarang pun juga banyak yang tidak ada uji macam-macam, hanya berdasarkan turun-temurun. Tetapi itu sudah merupakan uji sebenarnya turun-temurun itu, walaupun tidak didesain sedemikian rupa.
Nah, namun untuk obat-obat tradisional sekarang tuh semuanya sekarang harus memenuhi kriteria 1 aman, 2 berkhasiat gitu. Kalau tadi berkhasiat itu kan sudah banyak bukti-buktinya, uji-ujinya. Nah, aman itu juga harus diuji. Nah, salah satunya adalah aman dalam hal akut dan subakut ya. Ini biasa diuji pada hewan kalau keamanan. Nggak ada orang uji ke manusia kalau keamanan gitu ya. Karena apa? Karena kalau diuji keamanan pada manusia ya masa manusia jadi kelinci percobaan untuk menunjukkan obat ini beracun ataukah tidak, itu kan berbahaya. Jadi di dalam WHO peraturannya itu adalah hewan yang digunakan sebagai hewan uji untuk menunjukkan tingkat keamanan produk tersebut. Nanti baru diuji klinik pada manusia, itu nanti berbeda lagi parameter yang diuji. Nah, sampai 14 gram per kilogram berat badan itu tidak menunjukkan gejala apapun atau tidak menunjukkan kematian pada hewan uji ataupun toksisitas pada hewan uji setelah diberikan sebanyak 14 gram per kilogram berat badan. Ini kalau misalkan dikonversi menjadi berat pada manusia gitu ya. Ini kan pada tikus ya. Kalau pada manusia itu sekitar ya hampir 100 gram lah, hampir 1 on kalau kita makan itu belum menimbulkan apapun gitu. Kurang lebih keamanannya sebegitu. Artinya makan 1 on pun ini tidak menimbulkan kematian ataupun efek toksik begitu. Bagaimana dengan subkroniknya? Subkronik itu lebih lama lagi diuji, sampai 90 hari diberikan produk ini. 90 hari dicokoi produk ini, nah sampai 90 hari tetap tidak menimbulkan apapun terhadap hematologi. Hematologi itu darah ya. Ini darah masih normal, biokimianya masih normal, dan histologi alteration-nya juga masih normal. Artinya kondisi dari organ dan semuanya itu masih kategori normal. Nah, ini tentang uji keamanan ekstrak daun yakon. Maka kami berkesimpulan ini potensial untuk dikembangkan, syukur-syukur bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian ini beberapa penelitian yang sudah kami lakukan juga. Terakhir di sini bahwa produk yakon ini tidak hanya ada di Indonesia, Bapak Ibu. Di Indonesia itu malah masuk kategorinya kecil ini ya. Kecil dalam arti masih skala sedikit, skala kecil. Tetapi yang daerah Amerika Selatan ya, Bolivia, Ekuador, Kolombia, Argentina memang dari sumber tanaman aslinya di situ itu sudah dalam bentuk besar-besaran. Masuk ke Eropa ini masih kategori sedang kalau yang masuk di Eropa. Eropa sudah masuk ke Taiwan, Filipina, masuk ke kawasan Asia juga. Ini juga kategorinya sedang. Ini sudah ada bentuk teh, bentuk sirup, bentuk kapsul dan seterusnya. Baru yang di Indonesia ini masih masuk kategori kecil. Amerika, Meksiko, Italia, Rusia, Indonesia ini masuk kategori masih kecil ya. Teh, kapsul, sirup, jus dan seterusnya. Nah, ini sebaran-sebaran dari produk-produk yang berbasis herbal daun yakon. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada diskusi akan sangat menyenangkan. Bisa berdiskusi. Terima kasih, saya kembali kepada Mbak Lutfi. Assalamualaikum. Ya, oke baik. Terima kasih Pak Hadi untuk penyampaian materi yang luar biasa nih. Tadi diawali dari komplikasi diabetes, cara diagnosis diabetes, kemudian juga pemaparan daun yakon, termasuk untuk uji pengamatan, sebaran riset, mekanisme anti diabetes yaitu daun yakon, dan sudah ada uji keamanan nih dari ekstrak daun yakon tersebut. Oke. Dan perlu Bapak Ibu ketahui atau mungkin sudah Bapak Ibu ketahui, daun yakon ini sudah ada kemasan yang lebih praktis dan mudah untuk dikonsumsi, itu dalam bentuk pil kapsul dalam herbal yakon gitu. Herbal yakona. Oke. Selanjutnya untuk acara yang berikutnya adalah tanya jawab. Mari kita malam ini diskusi tanya jawab dengan Pak Hadi. Ini sudah ada pertanyaan nih Pak Hadi dari di kolom chat. Mungkin saya bacakan terlebih dahulu, boleh Pak? Ya, monggo silakan. Oke, dari yang pertama tadi nih.
Dari Pak Fahri Daniel. Pak Hadi, apakah diabetes tipe 2 dapat disembuhkan? Mungkin langsung dijawab oleh Pak Hadi. Oke, baik. Kalau kita berbicara apakah ini bisa disembuhkan ataukah tidak, ada beberapa rahasia medis mengatakan begini, oh ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan, itu tapi tidak kemudian diflorkan gitu. Tetapi kita kan tahu bahwa semua penyakit itu kan pasti ada obatnya, Bapak Ibu. Ini bukan kemudian penyakit yang tidak bisa disembuhkan, pastinya sembuh. Hanya saja mungkin sampai saat ini manusia belum memiliki kemampuan yang detail untuk mengetahui apa yang paling ampuh untuk bisa kita gunakan menyembuhkan penyakit ini. Tapi pada intinya adalah kalau saya berpendapat secara pribadi, semua penyakit pasti ada obatnya dan pasti bisa sembuh. Nah, tapi kalau kita kembali ke diabetes itu sendiri begini, diabetes itu adalah suatu gangguan metabolisme. Makanya saya katakan sebenarnya bukan penyakit, gangguan metabolisme. Bagaimana caranya supaya orang yang kena diabetes ini bisa sembuh? Gitu. Simple, gula darahnya dibuat normal. Udah, itu aja. Bagaimana cara kita supaya kadar gula darah kita itu normal? Satu, asupan gula kita kurangi, kita kontrol. Yang kedua, sistem metabolisme kita perbaiki. Udah, dua itu cukup. Sistem metabolisme kita diperbaiki dengan cara apa? Ya bisa dengan obat tadi. Obat-obat herbal itu punya banyak khasiat-khasiat yang mungkin tersembunyi. Tetapi karakteristik dari obat-obat herbal itu dia karakteristiknya adalah perlahan-lahan tapi langsung fokus pada permasalahan utama. Terkadang kita kalau menggunakan berbagai macam obat kan ada obat yang hanya fokus pada menyembuhkan gejala. Misalkan seperti obat-obatan ada paracetamol ya, ibuprofen itu kan obat-obat anti nyeri ya. Orang sakit kan gejalanya minum obat itu kan nyerinya hilang. Nah, itu kan obat namanya mengatasi gejala gitu. Itu ada yang seperti itu. Bagaimana dengan diabetes? Ya, diabetes ini adalah kondisi di mana kadar gula darah tinggi. Maka diperlukan obat untuk membuat kadar gula darahnya jadi normal. Bagaimana caranya? Untuk bikin kadar gula darah normal itu, kan faktornya adalah insulin. Maka ada obat yang kemudian mempush pankreas itu untuk produksi insulin. Nah, itu di obat-obat kimia itu sudah ada golongan-golongannya itu, jejer-jejernya. Nah, bagaimana dengan kita, dengan obat herbal ini? Kalau kita berfokus pada, kalau memang pankreas nggak mampu memproduksi insulin dengan cukup, bukan hanya kita push dia memproduksi, tetapi juga kita perbaiki kondisi kerusakannya. Sehingga suatu saat dia juga akan mampu memproduksi secara normal. Tapi ini butuh waktu yang perlahan-lahan. Kenapa perlahan-lahan? Kita harus sabar seperti itu ya, karena untuk timbulnya penyakit pun lama. Kita kebiasaan ada orang misalkan secara fisik ya, tubuh kita itu adaptasinya luar biasa. Ini kita secara fisik untuk mendapatkan tubuh yang orang nge-gym ya Bapak Ibu ya, nge-gym itu kan tubuhnya kemudian berotot. Kan nggak seminggu 2 minggu tubuh kemudian jadi berotot, kan butuh waktu pelan lama gitu sehingga kemudian dia berotot. Nah, dari berotot kemudian dikembalikan lagi ke posisi semula, kan nggak mungkin bisa normal seperti orang yang kurus biasanya, kan nggak, pasti ada sisa-sisa otot kulitnya itu kan masih ada walaupun dia sudah nggak nge-gym lagi gitu. Pasti ada sisa, dan bentuk tubuhnya pun juga akan berbeda dengan yang tidak pernah nge-gym. Itu salah satu adaptasi tubuh kita. Nah, metabolisme dalam tubuh kita, kenapa gula darah tinggi? Karena kita selalu mengkonsumsi makanan yang tinggi gula. Mengkonsumsi terus dalam jangka waktu yang lama. Apa yang dikatakan oleh pankreas kita dalam hal ini, seolah-olah pankreas kita mengatakan, oh, tubuh saya ini kadar gula darahnya normal itu mungkin 200 sekian. Maka insulin yang saya produksi sekian aja lah. Seolah-olahnya begitu Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita ngasup gula tinggi terus. Kan pankreas memproduksi insulin banyak terus lama-lama kan karena saking seringnya pankreas dipaksa untuk produksi insulin banyak, ya payahlah insulin ini, pankreasnya. Lama-lama payah gitu.
Nah, itu kan terjadi dalam jangka waktu yang lama. Untuk mengembalikan pankreas ini memproduksi insulin dengan normal, maka asupan gula tadinya tinggi itu kita buat biasa asupannya rendah. Ya, itu dietnya begitu. Jadi diet dilakukan, pengobatan memperbaiki sistem kita lakukan, suatu saat pasti akan kita merasakan, bisa sembuh. Seperti itu, Mbak Lutfi. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Adi untuk pertanyaan pertama nih. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua nih dari Ibu Ririn Indriani nih saya bacakan. Apakah sudah dibuat ekstrak dari daun yakon ini dan bagaimana cara konsumsinya? Oh ya, tadi sudah sedikit saya jelaskan nih Pak. Mungkin dari Pak Hadinya langsung nih, biar Bapak Ibu semuanya yang di sini juga mantap untuk mengonsumsinya seperti itu. Oke, sebenarnya kalau di dalam riset-riset itu orang mengikuti penggunaan daun yakon itu berdasarkan turun-temurun. Masyarakat terdahulu itu kan hanya simple caranya mengkonsumsi daun yakon. Ambil, petik, rebus, selesai. Tapi lama-kelamaan kalau kita ambil daunnya, kemudian basahnya yang kita rebus, itu ketergantungannya apa? Tanaman harus selalu ada dan hidup. Gitu. Ketergantungannya jadi begitu. Oleh karenanya, untuk mudahnya bagaimana caranya? Oh, bisa kok kita keringkan dulu tanamannya. Gitu. Bisa kok kita keringkan dulu tanamannya. Kalau kita keringkan dulu, kan bisa kita simpan dalam jangka waktu lama. Jadi yang keringnya yang kita ambil, kemudian kita seduh, airnya kita minum. Itu kan cikal bakal penggunaan teh juga kan begitu. Gitu. Nah, bagaimana dengan penggunaan yang pengembangan zaman sekarang gitu ya. Nah, kalau sekarang ini hasil seduhannya itu kemudian kita anggap sebagai sari, ada proses penyarian, itulah ekstraksi, ada proses penyarian. Sarinya ini kemudian kita keringkan, sarinya ini yang bisa dimasukkan kapsul, diminum, atau dibuat sirup, diminum, atau kita konsumsi dalam bentuk daun yang kering tadi juga sudah bisa. Jadi simpelnya gitu. Kalau ukurannya berapa? Kalau misalkan kita mengkonsumsi daun yang kering, itu ukurannya hanya sederhana, cukup 2 gram. Itu daun yang kering gitu. Tapi kalau yang basah mungkin bisa 1 lembar daun. Ya, kalau yang basah kurang lebih 1 lembar daun itu kemudian kita potong, rebus juga bisa. Tetapi kalau sulit menemukan yang basah, adanya yang kering, ya kita seduh dengan yang kering. Kalau kita punya tanamannya yang basah, kalau saya sarankan Bapak Ibu, panenlah daunnya, kemudian keringkan. Karena bisa disimpan lama. Soalnya tanaman ini tuh punya masa hidup. Dia maksimal hidupnya paling lama 7-8 bulan. Itu bulan ke-8 itu sudah habis daunnya itu. Sudah nggak ada lagi muncul dan dia akan mengering. Ya. Sehingga harus dibuat baru lagi, ambil tunasnya, tanam lagi. Maka baiknya kalau kita punya tanaman ini setiap 2 minggu sekali atau sebulan, ya 2 minggu sekali lah, 3 minggu sekali itu kita panen daunnya. Sisakan 4 daun paling ujung. Biar nanti itu daun yang paling ujung membesar lagi, nambah lagi, panen lagi. Nah, hasil panennya kita keringkan. Nah, itu yang hasil keringnya itu bisa kita konsumsi dengan cara diseduh seperti biasa. Seperti itu. Iya, oke, baik. Terima kasih Pak Hadi. Untuk Ibu Ririn seperti itu untuk cara untuk ekstrak konsumsi daun yakon seperti itu. Kemudian ini saya lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga ya Pak dari kolom chat. Ini lagi dari Pak Fahrizal Daniel. Bila mengonsumsi obat herbal yang berhubungan dengan diabetes tipe 2 dalam jangka waktu yang lama, meskipun obat tersebut sudah terdaftar BPOM, apakah ada efek samping atau dampak yang akan ditimbulkan, terutama pada sistem kerja organ tubuh? Silakan Bapak. Oke. Baik, terima kasih Pak Fahrizal. Ini pertanyaannya luar biasa ini. Memang kalau kita mengkonsumsi apapun dalam jangka waktu yang lama, itu ada kekhawatiran akan terjadi seperti itu. Tidak hanya obat, makanan pun begitu.
Kalau kita makan makanan lah ini, kita makan itu terus tiap hari. Ini bisa kita bayangkan, kita makan itu terus tiap hari. Bahkan sehari 2 kali kita makan itu. Dalam jangka waktu yang lama, apa ini dampaknya gitu. Nanti suatu saat ya, satu dampaknya kebosanan, yang kedua kan adaptasi metabolisme dalam tubuh kita juga akan mengalami suatu penyesuaian. Entah penyesuaiannya ini berdampak positif atau berdampak negatif. Tetapi kita melihat yang namanya ada, kalau dalam sistem medis itu orang berpikir ada risk, ada benefit gitu. Kita mengkonsumsi obat ini ada risknya nggak, ada benefitnya nggak? Risk itu risiko, ada risiko nggak, ada manfaatnya. Kalau kita mengkonsumsi obat untuk mengendalikan gula darah kita bisa menjadi normal terus, kemudian kita konsumsi terus-terusan dalam jangka waktu yang lama, tapi jadi normal, itulah namanya manfaat normal. Risknya apa? Mungkin bisa jadi dalam jangka waktu yang lama, yang panjang, ada terkait dengan metabolisme yang lain terganggu, itu kemungkinan ada. Tapi ini masih dalam tahap kemungkinan. Nah, apakah kemungkinan ini yang kemudian membuat kita nggak jadilah konsumsi ini, nanti gula darah kita nggak jadi malah nggak jadi normal gitu. Nah, inilah yang kemudian dilakukan berbagai macam bentuk riset dan penelitian. Nah, salah satunya kalau di dalam herbal-herbalan ya, atau obat-obat herbal, ada namanya uji 3 bulanan, 4 bulanan, bahkan sampai uji berapa tahun untuk kondisi obat ini, apakah ada nggak gangguan-gangguan pada hal yang lain. Seperti yang kami sampaikan tadi di contoh, dalam waktu 3 bulan, itu 3 bulan itu sebenarnya umur tikus itu ya. Jadi 90 hari atau 3 bulan, jadi sepanjang umurnya tikus dia mengkonsumsi itu ternyata tidak menimbulkan apapun gitu. Nah, ini besar kemungkinan, ini mungkin aman digunakan oleh manusia atau oleh kita. Itu salah satu yang kita jadikan dasar. Nah, yang kedua, kalau misalkan kita mengkonsumsi selama sekian lama, kemudian ada laporan istilahnya ketika orang pasien ini melaporkan, ini kok saya mengkonsumsi ini setelah 2 bulan itu kok ada rasa yang berbeda gitu ya. Misalkan entah perasaannya mungkin ada gangguan yang lain yang dirasakan, itu perlu dilaporkan, kemudian akan dicek ini apakah terkait nggak dengan obat yang dikonsumsi. Nah, jadi pada intinya, kalau dia sudah dirilis oleh BPOM, ada tingkat keamanannya, sepanjang yang kita lakukan itu sesuai dengan dosisnya, tidak berlebih, maka itu masih aman. Sepanjang tidak melebihi dosisnya, maka itu masih aman. Itu Pak Farizal yang kami sampaikan. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Hadi. Mungkin kita boleh memberikan pertanyaan langsung ya. Ini Ya. untuk Pak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan. Mungkin boleh raise dulu, atau tadi yang sudah di awal sudah menyampaikan sedikit motivasi dan perjuangan untuk mengatasi diabetes, mungkin bisa menggunakan kesempatan ini untuk tanya jawab langsung dengan Pak Hadi. Silahkan Saya, Pak Mbak. Ibu. Oke, silahkan Ibu. Nanya? Enggak, tadi ya seperti melanjutkan. Saya itu kan memang pengen banget nanam lah meski hanya 1 pohon itu dari dulu. Itu tadi Pak Hadi kan memang saya pernah googling kemarin terbaru itu di Jogja sudah nggak adanya di Wonosobo, bener ya Pak ya. Cuma saya juga belum sempat ke sana. Karena ya itu tadi, karena background keluarga saya itu memang punya bakat untuk diabetes karena bapak saya jelas diabetes, nenek saya diabetes, dan di kami bersaudara sudah 1 yang kena ini memang, meskipun kami dari masa sekolah sudah tidak praktis, kami tidak minum manis lah ibaratnya. Kita sudah tidak minum manis karena ngerti banget dengan efek dari kalau udah kena diabetes, sakit gula itu Bapak. Nah, terus saya juga pengen tahu, misalkan kan saya berharap jangan sampai kena ya Pak, sampai sekarang alhamdulillah masih sehat. Harapan saya jangan sampai kena. Nah, makanya misalkan Jakon itu oke lah, misalkan kapsul ya, ada yang ekstra kapsul. Tadi saya juga bilang ke kakak saya, mungkin nanti nyoba beli gimana supaya bisa sembuh gitu loh Pak. Nah, itu kalau yang untuk
pengobatan bagaimana, dosisnya, kalau yang kayak kita untuk pencegahan biar nggak kena, biar pankreas tetap sehat, itu bagaimana? Saya ingin tahu itu, Bapak. Nggih. Itu saja. Oke, terima kasih Bu Mulyani. Yang pertama, Ibu kalau boleh tahu Ibu domisili di mana, Ibu? Saya di Jogja, Bapak. Oh, di kalau Ibu di Jogja dan masih kepingin nanam atau butuh bibitnya, itu di Jogja masih ada. Kebetulan saya juga masih nanam Ibu untuk keperluan riset. Saya juga Bapak risetnya kan belinya mana? saya di Kaliurang Ibu, Jogjanya. Di Di Jalan kilometer? Kaliurang kilometer 12. Kilometer 12. Bu Bengkong ya? Ya, dekat sana Ibu. Di dekat Pondok Pesantren Pandanaran. Pandanaran Candi. Oh ya. Jadi Ya, bisa di boleh situ. saya ke sana, Bapak nanti mungkin boleh share alamat. Boleh Bisa. nanti Ibu ya. Tapi lokasi penanamannya itu saya di atas lagi Bu, di Kaliurangnya di atas. Nggak apa-apa, boleh main. Ya, Saya nanti ini, saya Pak, berikan mungkin share-nya desa Ibu ke sana ambil nggak apa-apa. Bibitnya masih banyak, Iya. tapi nggak sebanyak yang di Wonosobo Ibu. Kalau di Wonosobo itu kan Iya. untuk produksi hektaran di sana. Kalau kita itu Enggak, nanam hanya bentar. sekitar 1000 meter Bu, kurang lebih. Enggak, dulu kan juga di Jogja ada kan Pak, berapa tahun yang lalu itu? Di kilometer berapa itu juga ada zaman dulu. Hektaran juga kayaknya. Oh, Waktu itu itu sudah lama hilang kayaknya itu Ibu. Udah. Nah, itu benar saya Iya. googling lagi. Dulu saya belum sempat ke sana, makanya ya udah Bapak, saya nanti berharap bisa ini ya. Saya akan dolan. Nanti di-share nomornya lewat panitia enggak apa-apa Ibu. Nggih. Oke, ya Mbak, nanti nomor saya ada kan di grup webinarnya juga. Iya, nggih. Iya. Matur nuwun sangat. Nggih, nggih. Oke, sama-sama Ibu Mulyani. Terus yang terkait tadi untuk dosisnya Ibu, kalau yang Yakon yang sudah yang sudah dibuat menjadi bentuk produk, kemudian sudah dilegalkan lewat BPOM atau sudah mendapat nomor registrasi dari BPOM, di situ sudah lengkap jelas aturannya Bu. Kalau misalkan menggunakan produk yang sudah diregistrasi BPOM, salah satunya mungkin teman-teman tim ada produk Yakona itu sebenarnya sudah ada aturannya di sana berdasarkan dosisnya, aturan pakainya berapa itu sudah ada. Kemudian terkait dengan apakah yang belum kena diabetes untuk pencegahan boleh ataukah tidak, ada satu klausul untuk minum ini ada kaitannya dengan yang tadi saya sampaikan pre-diabetes itu Ibu. Ada orang-orang yang punya resiko tinggi diabetes itu masih boleh minum. Seperti saya. Seperti Mungkin saya kan juga masuk Ibu. Masuk. Jadi orang yang orang yang berisiko tinggi itu ada beberapa golongan. Satu, memang keluarga besar itu banyak yang terkena diabetes. Artinya dalam satu darah itu banyak yang kena diabetes. Yang kedua, orang yang punya bobot badan tinggi atau sudah masuk kategori obesitas. Nah, yang ketiga, mungkin bisa jadi itu sudah faktor beresikonya resiko tinggi. Dan yang ketiga mungkin yang orang yang pola makan gulanya banyak sekali itu masuk kategori risiko tinggi. Nah itu kalau itu masih boleh Bu minum itu. Nanti kalau aturannya yang untuk untuk pencegahan itu biasanya dia pakai dosis yang paling rendah. Gitu. Nggih. Begitu Ibu Mulyani, nggih. Nggih, matur nuwun Bapak nggih. Nggih, sami-sami Ibu Mulyani ya. Oke, terima kasih Pak Hadi untuk sesi diskusi yang sangat luar biasa nih pada malam hari ini. Masih ada yang raise nih Pak, gimana? 2 orang lagi atau boleh Pak untuk pertanyaan 2 orang lagi? Ini ada boleh, Pak Ari. silakan. Monggo silakan. Pak Ari. Ya, terima kasih Mbak Lutfi. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam Pak Ari. Ya, itu Pak tadi saya yang cerita mengenai saya pernah kena autoimun kena autoimun GBS. Nah, ini kan sampai sekarang saraf di kaki saya sepertinya masih tetap kaki itu tinggal di jari-jari kaki itu terasa semutan sama kebas gitu, Pak. Nah, kalau saya ke dokter syaraf, ada kemungkinan cuma 2 nih. Satu, gula darah saya tinggi terus.
Jadi istilahnya nggak bisa normal dalam artian mungkin turunnya lama atau tetap tinggi, jadinya sarafnya tetap kena. Atau yang kedua sarafnya sudah rusak katanya. Nah, maksud saya, pertanyaan saya, apakah memang ada kemungkinan karena gulanya tinggi dan nggak pernah stabil, saraf itu bisa rusak, dan kira-kira bagaimana pengobatannya Pak secara tradisional dan herbalnya Pak ya? Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ari. Kalau saya mengatakan itu sangat berhubungan Pak Ari, artinya tadi di atas saya sempat singgung faktor-faktor risiko yang terkait dengan komplikasi diabetes itu salah satunya adalah saraf atau neuropati namanya. Nah, ketika kadar gula darah kita itu selalu di atas normal atau levelnya tinggi dalam jangka waktu yang lama, itu salah satu dari yang jantung, ginjal, saraf, sama sama mata, nefropati gitu, itu biasanya ada yang kena. Gitu. Nah, kalau sudah kena saraf, maka yang kita treatment itu jadi dua, Pak. Gulanya dan sarafnya gitu. Kalau kena jantung, yang kita treatment ya dua, gulanya, jantungnya gitu. Jadi komplikasinya begitu. Jadi dua-duanya harus kita treatment, Pak Ari. Nah, jadi kalau saran saya, satu, supaya saraf ini kemudian tidak menjadi berkembang atau apa ya istilahnya menjadi tambah parah gitu, kita treatment sarafnya dan kita kendalikan gula darahnya. Nah, treatment saraf mungkin sudah pastinya Pak Ari kalau konsultasi ke dokter pastinya diarahkan dokter saraf. Itu tidak apa-apa treatment sarafnya, misalkan diberikan obat atau menggunakan model apa namanya pijat saraf dan seterusnya. Itu salah satu treatment sarafnya. Tetapi gula ini mau tidak mau harus juga kita kontrol, Pak Ari. Harus kita kontrol supaya normal. Kalau gula ini bisa kita buat normal, maka penyembuhan sarafnya jadi lebih cepat, Pak Ari. Jadi sistemnya gitu. Nah, jadi kalau saran saya, yang saraf tetap dilanjutkan terapinya, nah yang gula ini kita kontrol, Pak Ari. Bisa tadi menggunakan herbal plus dijaga dengan apa namanya asupan gulanya. Karena mau tidak mau itu, Pak Ari, kita itu apa ya terkadang mencari salah satu gimana sih caranya minum obat tapi nggak perlu mikirin, nggak usah makan apa-apa gitu. Kadang-kadang kan kita sering berpikir begitu. Betul, tapi susah, dalam tahap ini betul Pak, betul. Tapi dalam tahap ini itulah perjuangan besarnya, Pak. Jadi perjuangan berat kita itu di sana sebenarnya. Bagaimana kita merubah yang tadinya makan kita itu nggak mikir gitu, tapi mau tidak mau sekarang harus kita perhitungkan gitu. Tapi bukan apa-apa, ini untuk kedepannya gitu. Karena ketika kita bisa jaga di awal, nanti lama-lama kalau kita sudah terbiasa dengan itu, dengan mengatur pola makan itu, saya pikir sudah bisa, Pak. Dan nggak perlu diet berat loh, Pak. Maksudnya diet berat itu kan kadang banyak sistem diet saat ini gitu, Pak. Macam-macam nama dietnya juga ada. Ngurangin diet makan gitu, intermittent Pak, fasting. Macam-macam kan model diet. Kalau ini sebenarnya enggak. Tinggal ngurangin asupan aja. Karbohidrat tetap boleh makan kok. Asalkan porsinya sedikit. Syukur-syukur karbohidratnya sumbernya nggak hanya dari nasi gitu. Dikombain aja, Pak. Mungkin kadang-kadang kita makan siangnya nggak pakai nasi tapi kentang. Atau misalkan biji-bijian yang lain gitu, beras merah misalkan, di selang-seling gitu, Pak. Dengan selang-seling itu sistem di dalam tubuh kita ini kita itu punya sistem ini, Pak, pencernaan karbohidrat dari sumber masing-masing itu enzim kita juga ada sumbernya masing-masing, Pak. Nah, ketika kita punya asupan yang apa ya selang-seling beda-beda, itu nanti sistem dalam tubuh kita itu nggak akan monoton satu enzim yang bekerja, semuanya bekerja, Pak. Nah, sehingga itu bisa membantu untuk kontrol gula darahnya. Jadi nggak masalah makan karbohidrat boleh, tetapi itu porsinya kita perkecil, jenis karbohidratnya bisa kita buat lebih banyak, tidak hanya tergantung nasi. Gitu. Salah satu trik dan tekniknya seperti itu, Pak Ari. Baik Pak. Terima kasih Pak Adi atas penjelasannya, Pak. Sama-sama Pak Ari, sama-sama. Selamat malam Pak, tinggal saya Pak ya, Bu ya. Oke, monggo Pak Gunarko. Selamat malam Pak. Pokoknya Pak, daun yakon apakah sama daun insulin dan daun kipahit? Oh iya, sebenarnya daun yakon itu beda sekali dengan kipahit, Pak. Dan kipahit daun insulin itu, nah daun insulin itu
ini edukasinya yang memang kurang menyebar. Daun insulin itu kan nama lokal, Pak. Di Indonesia ini ada 3 jenis daun yang dikatakan daun insulin, Pak. Ya. 1, yakon, itu orang biasa juga kenalnya daun insulin. 2, kipahit juga dikatakan daun insulin. 3, daun Afrika, kalau Bapak tahu namanya daun Afrika, itu juga dikatakan daun insulin. Jadi kalau Bapak mengatakan ini daun insulin, semuanya bisa daun insulin semua, karena itu nama lokal yang disebut oleh masyarakat gitu, Pak. Tapi sebenarnya 3 jenis tanaman yang tadi kipahit, daun yakon, daun Afrika, itu 3 tanaman yang sangat berbeda, Pak. Sangat berbeda karakteristiknya, mungkin kandungan-kandungan senyawanya, efek dan khasiat ya bisa jadi sangat berbeda karena famili dan spesiesnya pun juga sangat berbeda. Nah, jadi kalau misalkan kita katakan yakon daun insulin enggak? Ya karena masyarakat menyebut yakon itu juga daun insulin, ya daun insulin, tetapi dia bukan kipahit. Kalau kipahit itu fokusnya pada paitan itu, Pak. Kipahit itu sama dengan paitan. Kipahit, paitan, kalau di Jogja itu nyebutnya rondo semoyo. Kalau nama latinnya adalah Tittonia diversifolia, Pak. Itu yang kipahit. Kalau yakon ini kan nama latinnya Semalanthus sonsifolius gitu. Itu kan sangat berbeda. Nah, yang sangat membedakan juga adalah bentuk daunnya, bentuk pohonnya itu beda, Pak. Daunnya pun kalau yang kipahit itu daunnya menjari, sedangkan kalau daun yakon itu kan daunnya utuh, Pak. Nah, itu sudah sangat berbeda sekali. Maka ya itu kehati-hatian kita. Kadang kalau kita katakan daun insulin ya bisa-bisa kita dikasih yang kipahit, bisa-bisa dikasih yang daun Afrika, atau mungkin bisa-bisa dikasih yang daun yakon. Karena itu hanya sebutan penamaan lokal atau penamaan masyarakat. Yang paling bagus yang mana, Pak? Daun yakon atau daun Afrika atau daun kipahit? Kalau yang saya teliti sejauh ini yang daun yakon, Pak. Yang saya teliti sejauh ini dengan berbagai macam efek, berbagai macam khasiat, itu yang daun yakon itu, Pak, yang saya teliti dari sampai sekarang ini. Kalau gitu makannya itu pada waktu makan, sebelum makan atau sesudah makan, bagusnya daun yakon? Baiknya diberi jarak 1 jam sebelum atau sesudah makan, Pak. Itu bagusnya. Oh iya, Pak. Tapi kalau nanti misalkan ada, biasanya kan mungkin kita minum obat yang lain, misalkan bisa jadi ya dalam satu proses kita terapi itu ada obat-obat lain yang kita minum juga. Nah, itu nanti bisa dibuat jaraknya mungkin ya setengah jam sebelum makan atau 1 jam setengah jam sesudah makan juga boleh, Pak. Biar nggak tabrakan dengan obat yang lain gitu. Jadi diselingi begitu. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Sama-sama, Pak Gunarko. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Gunarko, sudah cukup nggih? Oke, terima kasih Pak Hadi untuk sharing diskusi dan pemaparan materi pada malam hari ini. Dan alhamdulillah untuk sesi webinar manfaat daun yakon ini berjalan dengan lancar, peserta juga aktif bertanya, pemaparan materinya juga sangat membantu kita semuanya. Dan daun yakon ini memang sudah terbukti berkhasiat untuk menurunkan gula darah dan gejala diabetes dan juga mengembalikan fungsi pankreas. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang daun yakon ini bisa dikonsumsi dengan mudah dan praktis dalam bentuk kapsul, yaitu mereknya Yakona, seperti itu. Jadi silahkan Bapak Ibu yang ingin sembuh dari diabetes nih dan mengembalikan fungsi pankreas, itu bisa mengonsumsinya atau bisa pesan itu nanti lewat admin yang kemarin sudah mungkin berkomunikasi dengan Bapak Ibu semuanya. Oke, kemudian acara yang selanjutnya adalah closing statement nih dari Pak Hadi. Silahkan, Pak. Oke, baik, terima kasih Mbak Lutfi. Bapak Ibu, untuk closing statement saya pada malam hari ini bahwa saya ingin menyampaikan penyakit diabetes ini kuncinya hanya satu, yaitu bagaimana kita mengontrol gula darah itu pada kondisi normal.
Nah, ngontrolnya itu adalah dengan 2 trik tadi, 1 asupan gula kita kurangi, dan yang kedua kita memperbaiki sistem yang ada di dalam tubuh kita dengan mengkonsumsi beberapa jenis obat, bisa juga dengan menggunakan obat herbal. Nah, sehingga tidak lagi kemudian kita berpikir minum sekali obat sudah selesai penyakit ini sembuh, tidak. Tetapi ini harus berjalan dengan sabar, ikhtiar dengan besar sehingga gula darah kita itu bisa terkontrol pada kondisi yang normal, dan ini akan mengurangi gejala-gejala yang lain, gejala-gejala yang mengganggu, sehingga kita pun juga bisa beraktivitas secara normal. Demikian Mbak Lutfi untuk closing statement-nya. Terima kasih. Iya, oke, baik. Terima kasih Pak Hadi untuk closing statement-nya. Oke, untuk nanti materi dan rekapannya bisa di-share. Oke, baik. Jadi untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu semuanya di sini juga sudah masuk ada grup WhatsApp, juga sudah berkomunikasi dengan Mbak Nana kalau nggak salah. Jadi semua informasinya nanti dari tim Herbal Yakona mungkin bisa ditanyakan langsung oleh admin kami seperti itu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim Herbal Yakona yang sudah menyelenggarakan dan mensupport untuk kegiatan webinar pada malam hari ini, yaitu webinar sharing ilmiah penelitian daun yakon untuk diabetes. Oke, untuk acara yang selanjutnya yaitu penutup. Semoga ilmu, wawasan, dan pengetahuan yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan juga kita semuanya diberikan kesehatan dan keberkahan untuk menjalani aktivitas kita dalam keseharian. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Hadi yang sudah memberikan dan memaparkan materi yang sangat luar biasa nih Pak pada malam hari ini. Sehat selalu Bapak, semoga kita juga Amin. selalu diberikan kesehatan ya Pak. Amin. Dan Terima kasih Mbak Lutfi. kami juga mengucapkan terima kasih nih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk sharing diskusi pada malam hari ini. Dan mohon maaf dari kami apabila dalam menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas terdapat kesalahan atau kurang maksimal, kami mohon maaf, itu murni kesalahan kami. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah meluangkan hadir untuk sesi webinar pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, banyak terima Pak kasih Hadi, sekali. Mbak Lutfi. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Baik Pak Hadi. Terima kasih, sehat-sehat Pak. Sama-sama Pak Ari, sehat-sehat juga. Ya, Saya izin live ya Mbak Lutfi ya. Bapak Ibu izin. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Mbak Lutfi izin live Mbak Lutfi.